Zalikal kitabu, ini kitab. Adapun ini kitab, yaitu Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitab ay hadzal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maksudnya, pertama, tidak diragukan bahwa Al-Quran turun dari sisi Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 2. Tanzilul kitab la raiba fih mir rabbil alamin. Turunnya kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dari Allah, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Maksud yang kedua adalah bahwa isi kitab Al-Quran itu juga tidak diragukan kebenarannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 67, likulli naba'in mustaqor wa saufa ta'lamun. Terhadap setiap cerita yang diterangkan dalam Al-Quran akan ada bukti kejadiannya dan kalian akan mengetahuinya. Maksudnya, semua yang diterangkan dalam Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, termasuk hal-hal yang gaib, semua itu benar adanya. Hudan lil muttaqin, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud petunjuk ini ada dua. Yang pertama adalah petunjuk berupa keimanan atau hidayah yang berupa taufik. Ini semata-mata atas pertolongan dan izin Allah. Al-Quran sebagai taufik atau hidayah berupa keimanan, ini khusus lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudau wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, sekaligus sebagai obat penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit hati di sini adalah penyakit syak wa nifak, yaitu keraguan-raguan dan kemunafikan, serta sifat-sifat jelek yang terdapat di dalam hati yang bersumber dari kemunafikan itu. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, nasihat dan obat penyakit hati itu maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran telah datang kepada umat manusia. Isinya berupa nasihat dari Allah yang bisa menjadi obat bagi penyakit keraguan-raguan dan kemunafikan serta sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Kalau manusia mau mengindahkan, memperhatikan nasihat dari Allah tersebut, ya, artinya akan menumbuhkan keimanan di dalam hati setelah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu hilang. Dan kemudian akan menjadi rahmat
ini hanya akan dinikmati khusus lil mukminin, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Tidak semua orang bisa menikmati hidayah berupa keimanan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keimanan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang beriman. Orang yang Allah beri keimanan, dia akan bisa memanfaatkan Al-Quran di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa percaya terhadap semua kebenaran yang diterangkan dalam Al-Quran, dan dia bisa mengamalkan isi Al-Quran. Itu maksud hidayah yang pertama, yaitu berupa taufik atau keimanan. Yang kedua, hudan di sini maksudnya adalah dilalah atau petunjuk yang berupa penjelasan-penjelasan tentang kebenaran. Ada dua ayat yang menjelaskan perbedaan dua macam hidayah ini. Yang pertama surat Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah berupa keimanan. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan keimanan kepada saat itu paman Nabi, yaitu Abu Thalib, yang sangat Nabi cintai dan Nabi sangat ingin Abu Thalib iman, mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah hidayah berupa keimanan. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad latahdi ila siratin mustaqim. Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini yang dimaksud latahdi ila siratin mustaqim, Nabi Muhammad memberi penjelasan-penjelasan, arahan tentang kebenaran. Jadi Nabi Muhammad bertugas untuk memberikan penjelasan, menunjukkan mana yang benar, yang hak, dan mana yang batal. Tetapi yang memberi keimanan adalah Allah. Nah, inilah dua bentuk hidayah. Nah, Al-Quran, isi Al-Quran adalah pedoman, berisi peraturan-peraturan syariat dari Allah untuk membedakan antara yang hak dan yang batal. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran itu, apabila orang yang mendengar ayat-ayat tersebut, mengaji ayat-ayat tersebut, mempelajari ayat-ayat tersebut, di dalam hatinya Allah beri taufik, pertolongan berupa iman, dia mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan, maka dia akan bisa mengamalkan apa yang menjadi pedoman atau petunjuk yang Allah berikan bagi umat manusia di dalam Al-Quran. Siapakah orang yang beriman?